Hai teman-teman, saya Hernawati. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan alur program dari Bucketshort menggunakan bahasa C++. Jadi kita mulai dari header dulu. Buat yang belum tahu, include IOStream itu library untuk perintah input dan output atau cout dan sin. Kemudian include vector itu library untuk memanggil atau membuat wadah elastis. Contohnya ember. Dalam ember ini kita bisa masukkan beberapa angka. Nah, kemudian include algorithm. Ini fungsinya untuk mengurutkan angka yang ada dalam ember ini jika angkanya acak. Kemudian using namespace std, artinya kita nggak perlu tulis lagi std .2 cout gitu berulang kali, jadi tinggal cout, cin. Lanjut ke baris yang ini, void Bucketshort. Void Bucketshort ini artinya kita diminta untuk membuat mesin sorting yang bernama Bucketshort, yang dimana Bucketshort ini punya data dalam array. Nah, data ini otomatis punya jumlah. Contoh datanya seperti ini. Nah, jumlah ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jumlahnya ini adalah 10, atau yang biasa kita sebut dengan N. Oke, lanjut ke sini. Nilai max atau nilai maksimum sama dengan array pada indeks ke 0. Indeks ke 0-nya adalah 2. Jadi 2 ini adalah nilai max sementara. Kemudian kita lanjut ke perulangan. Baris ini adalah perulangan atau looping. Jika integer i-nya sama dengan 1, kita cek nih, 1 lebih kecil dari n. N tadi adalah 10. Apakah 1 lebih kecil dari 10? Benar. Jika benar, kita lanjut yang ini. Kita tulis saja. Kita tulis di sini. Jika array pada indeks i-nya kan 1 tadi, berarti indeks pertama lebih besar dari nilai max-nya. Nilai max-nya sementara itu adalah 2. Coba cek nih. Array pada indeks pertama itu adalah 0, 1, 5. Apakah 5 lebih besar dari 2? Ya. Karena ya, maka nilai maksimumnya itu berubah. Jadi nilai maksimumnya sama dengan array pada indeks pertama, yaitu 5. Jadi 5 adalah nilai max sementara. Kemudian ini adalah iterasi ke 0 aja kita buat ya. Atau langkah ke 0 gitu. Karena ini adalah perulangan, kemudian kita lanjut ke i increment. Sekarang i-nya ini berubah menjadi 2. Jadi, kita sesuaikan aja dengan yang itu, teman-teman. Biar jangan bingung, ya kan? Sekarang i-nya adalah 2. Kita cek dulu nih. 2 lebih kecil dari 10? Ya, benar. Kemudian kita lanjut ke baris yang ini. Jika array pada indeks kedua lebih besar dari nilai max. Nilai maxnya tadi adalah 5.
maka nilai maksnya sama dengan array itu gitu. Sekarang indeks kedua itu 0, 1, 2 itu 0. Apakah 0 lebih besar dari 5? Tidak. Jadi nilai maksnya itu tetap 5. Apa tuh? Kita buat aja ya. Kemudian kita lanjut ke iterasi yang ketiga. Kita lanjut ke sini. I-nya sama dengan 3. 3 lebih kecil dari 10, benar. Kita lanjut ke sini. Jika array indeks ketiga lebih besar dari nilai max, yang dimana indeks ketiga itu 0, 1, 2, 3, 5. 5, apakah lebih besar dari 5? Tidak, karena nilai sama, yaitu berarti nilainya tetap ya. Nilai maksnya itu tetap pada indeks ke 1. Kemudian lanjut ke iterasi keempat. Jadi perulangan itu selagi kondisinya benar, dia akan tetap looping gitu. Sekarang I-nya 4. 4 lebih kecil dari 10, benar. Jika array indeks keempat lebih besar dari 5, 0, 1, 2, 3, 4, 1. Berarti angka yang berada dalam indeks keempat adalah 1. 1, apakah lebih besar dari 5? Tidak. Jadi nilai maksimalnya itu adalah tetap, tidak berubah. Dia berubah jika ininya terpenuhi, kondisinya terpenuhi. Kemudian kita lanjut ke iterasi kelima. I-nya sama dengan 5. 5 lebih besar dari 10, benar. Jika array pada indeks ke 5 besar dari nilai maksimal yaitu 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8 lebih besar dari 5, benar. Maka 8 adalah nilai maksimal sementara kita. Untuk mempersingkat waktu, kita dapat melihat di sini ya teman-teman, setelah 8 ada 1, 0, 1, 5. Tidak ada yang lebih besar dari 8. Jadi nilai maks kita adalah 8. Kita tidak perlu melanjutkannya karena nilai maksnya tetap. Sekarang kita lanjut ke yang ini. Vektor integer. Ini artinya kita siapkan nih wadah atau ember kosong. Nah, tapi kita tidak tahu berapa nih jumlah ember kosong yang mau kita sediain. Nah, lanjutan kodenya itu embernya itu kita sediain sebanyak nilai maksimal yang udah kita dapatkan sebelumnya ditambah dengan 1. Jadi embernya nilai maksimal yang kita dapat adalah 8. Kemudian di sini ditambah dengan 1. Yaitu ada 9 ember yang perlu kita sediakan. Kenapa ini ditambah 1? Agar nanti angka 8 ini bisa juga masuk ke dalam ember. Jadi hitungan embernya itu dimulai dari hitungan indeks ke 0 sampai dengan ke 8. Kok gini? Kita hitungnya dari indeks ke 0 sampai 8. Itu kan jumlahnya 9. Oke, karena kita udah tahu embernya ada berapa. Nah, kita mau masukkan nih angka yang udah kita sediakan, yaitu data yang sebelumnya. Kita mau masukkan data ini ke ember-ember yang udah kita sediakan, ember kosong. Contohnya
seperti ini. 1 4 5 6, aduh kecil kali. 6 7 8. Nah, biar jangan bingung, kita kasih gini aja ya. Itu indeks ke 1. Ke 0. Ini 1. Sembilan deh. Kan tadi 8 tambah 1, 9. Berarti ini kurang 1 lagi. Tet. Nice. 5. Geser sini ya. Dan yang terakhir 8. Nice. Nah, kita lanjut ke ini. Kan kita udah selesai nih, udah kita siapin wadahnya. Kita lanjut ke sini. Kita lanjut ke perulangan lagi. Untuk integer i-nya itu kita mulai dari 0. Ini 0 apakah lebih kecil dari, sekarang n kita adalah 9. Kenapa 9? Ya karena ini tadi ya guys. Nah, karena masih memenuhi 0 lebih kecil dari 9, kita bisa nih masuk ke sini. Integer bucket index. Ini tuh maksudnya ember index. Ember yang kita tuju itu lah, karena di sini adalah array ke 0. Bucket ember index ke 0, ini nilai itu. Ember index ke 0. Kemudian kita lanjut ke sini. Ember pada indeks ke 0 tadi, datanya kita lupa tulis. Datanya tetap sama sih, tapi karena gak terlalu terlihat, kita tulis ulang. Lah kak, ini kan datanya ada 10, kenapa n-nya 9? Kita nggak terlalu mempedulikan yang ini ya, karena kita sekarang udah di wadah, jadi kita tinggal memasukkan yang angka-angka di sini ke dalam wadah gitu. Jadi untuk jumlah yang ada di data itu nggak penting, yang penting adalah nilai maksimalnya kita sudah temuin ditambah dengan 1. Integer bucket index sama dengan array ke indeks ke 0. Berarti indeks ke 0 itu ember indeks ke 0 lah artinya. Inilah itu kan, karena udah kita lihat. Kemudian di sini ember pada
indeks ke 0, kita push atau kita masukkan dengan angka yang berada pada indeks ke 0 di bagian array, yaitu yang ini. Maaf teman-teman. Jadi gini, integer saya sebut ember aja lah ya. Integer ember pada indeks data indeks ke 0 itu kan 2. Nah, kita lanjut ke sini nih. Ember pada indeks ke 0 yaitu 2, kita masukkan dengan data yang berada di array pada indeks ke 0 yaitu 2. Berarti sekarang kita nggak mulai dari ember ke 0, tapi kita mulai dari ember kedua. Karena dalam indeks ke 0 yang di sini datanya itu adalah 2. Jadi artinya kita bisa kasih kesimpulan. Setiap angka yang tertulis di sini itulah yang tertulis di ember gitu. Ember indeks ke 0 adalah 2, kita push atau kita masukkan angkanya ini kita masukkan ke ember ini, yaitu array indeks ke 0. Kan array indeks ke 0 ini angkanya adalah 2. Jadi ember kedua kita masukkan dengan angka kedua gitu. Jadi di sini ada 2. Kemudian udah selesai nih, sampai di sini. Kita lanjut lagi increment. Sekarang i-nya adalah 1. Oh ya. Ya. Kita lanjut ke sini. I-nya sama dengan 1. 1 lebih kecil dari 9. Benar. Karena benar kita lanjut ke sini. Ember pada array indeks ke 1 yaitu 5. Berarti ember ke-5 kita push atau kita masukkan dengan angka array pada indeks ke 1 yaitu 5. Berarti ember ke-5 kita masukkan dengan angka 5. Sini. Kemudian lanjut lagi ke increment. Kita lakukan incrementnya sampai ujung, sampai selesai. Atau ininya masih terpenuhi. I-nya sama dengan tadi kan 1, sekarang 2. 2 lebih kecil dari 9. Ya, karena ya kita ke sini. Ember pada array indeks kedua 0. Ember pada indeks kedua yaitu 0, kita masukkan dengan angka yang berada pada array indeks kedua. Jadi ember ke 0 kita masukkan dengan angka 0. Kemudian lanjut lagi ke sini increment. Kita cek nih. I-nya sama dengan adalah tadi udah 3, sekarang 4. 0, 1, 2, sekarang 3. 3 lebih kecil dari 9. Benar. Ember pada indeks array ke-3. 0, 1, 2, 3 yaitu 5. Ember ke-5 kita isi dengan array indeks ke-3 yaitu 5. Ember ke-5 kita isi dengan 5.
Kita isi lagi di sini. Seperti itu saja. Jangan deh. Itu kayak berurut nampaknya. Kita kasih kayak gini saja. Kemudian 0, 1, 2, 3. Kita increment lagi nih. I-nya sama 4. 4 lebih kecil dari 9, benar. Ember pada indeks array ke-4 yaitu 1. Ember ke-1 kita isi dengan angka 1. Nah, kita persingkat aja teman-teman. Jadi setiap angka yang tertulis dalam data ini adalah juga nomor embernya. Jadi 2 itu berada pada ember 2, 5 berada pada ember 5, 0 berada pada ember 0, 1 berada pada ember 1, 8 berada pada ember 8 gitu. Oke. Kemudian 1 sini lagi. Jangan samaan lah. 1. Setelah 1 ada 0 lagi. Setelah 0 1 lagi. Setelah 1 5. Nah, inilah tadi fungsi dari si vektor ini. Karena sifatnya itu elastis, jadi angka-angka yang di sini itu muat di tampungnya. Tapi itu kosong, ya biarin kosong, nggak apa-apa tuh, nggak masalah. Kemudian ini udah selesai kan, kita lanjut ke sini. Indeks sama dengan 0. Nah, artinya ini kita mulai nih posisi awal. Kita buat posisi awal. Jadi posisi awal maksudnya setiap angka yang berada dalam ember ini kita akan susun dalam satu baris. Jadi nggak kayak gini bentuknya lagi gitu. Dan lanjut ke sini. Untuk integer i-nya sama dengan 0, i-nya lebih besar sama dengan nilai maksnya tadi adalah 8 kan. Nilai maksnya kita tulis saja, jangan lupa. Kenapa 8? Karena itu yang kita dapat tadi. Nilai maksnya adalah 8. Kemudian karena masih memenuhi, kita lanjut ke sini. Untuk integer j, nah ada lagi perulangan. J sama dengan 0. Nah, kan kita udah jalan lah, contohnya kita ke sini ke ember ke 0, indeks ke 0. Tapi kita masih intip nih di J, kita masih intip apa aja nih isinya gitu. Nah, setelah kita intip, ternyata di bucket indeks ke 0, di ember ke 0 itu jumlah angkanya itu ada 2 nih. Jumlah angkanya ada 2. Setelah kita intip, kita masuk ke sini dulu. Kenapa di sini increment? Karena kan kita ada datanya 2 nih. Jadi untuk melalui 0 dan 0 ini kita perlu yang namanya perulangan untuk dari sini ke sini gitu. Jelek kali. Sebelumnya kita ke sini dulu. Ke sini. Array pada indeks ke 0. Kenapa dia ke 0?
Kita misalkan ini adalah yang tadi, kita kasih warna hitam aja. Satu gitu. Nice. Kan tadi kita intip dulu nih di J. Nah, ternyata dalam ember ini ada 2 jumlah angka. Nah, kita keluarin dulu nih. Nah, maka array indeks ke 0 itu sama dengan ember aja ya. Ember pada, kan tadi i-nya itu adalah 0, berarti tetap 0. J ini adalah angka yang akan duluan kita ambil. Contohnya kita ambil duluan ini atau ini. Ya 0 kan? Kita buat itu indeks ke 0. Nah, di sini ada tanda increment. Arti dari tanda increment ini adalah fungsinya untuk array 0 ini, kita array yang 0 ini kita geser biar ada tempat, maksudnya geser ke samping untuk tempat si J yang satu lagi, yaitu yang ini. Jadi array-nya tetap 0. Kenapa array-nya 0? Karena masih di indeks yang ini 0. Kita salin. I-nya juga tetap 0, tapi J-nya yang berubah. Kenapa J-nya berubah? Karena dalam ember ke 0 tadi kan ada 2, yaitu 0 dan 0. Kita sudah buat pemisalan 0 ini indeks ke 0, indeks ke 1. Dan ini kita ubah jadi 1. Gitu. Kita sepertinya perlu buat kayak gini ya, untuk nandain Oke. Ini udah selesai. Dan kita nggak kesini lagi karena udah habis. Jadi kita ke perulangan yang ini. I increment. Sekarang I-nya adalah 1. 1 lebih besar, lebih kecil. 1 lebih kecil sama dengan dari 8, ya. Untuk integer, kan kita jalan nih sekarang ke ember ke 1. Kita intip dulu berapa sih jumlahnya berada dalam ember ke 1. Ternyata jumlahnya ada 3. Size-nya ada 3. Nah, kita ke sini. Tadi kan I-nya 1 kan. Ini juga kita ubah 1. Karena ada 3, J-nya itu berubah. Di sini ada 1, 1, 1. 1, 1, 1. Indeks ke 0, 1, 2 gitu.
Jadi kita hanya perlu mengganti bagian J ini sebenarnya. Berarti karena masih ada angka yang di sini, kita lanjut ke J increment. Untuk kan kita sebenarnya di sini, karena kita increment, kita ke sini. Jadi ini 1 ya, teman-teman. Dan juga ini 1. Karena masih ada sisa 1 lagi, kita lanjut nih incrementnya. Pokoknya kita increment terus sampai dia habis. Setelah kita increment, kita masuk ke sini. Array pada indeks ke-1. Sebelumnya ini adalah plus untuk fungsinya untuk kita geser ke samping untuk tempat dari angka yang akan selanjutnya gitu, tempat baru lah, kayak kita geser ke samping gitu. Nggak kita nyediain tempat kosong, untuk orang lain gitu. Sama dengan ember ke-1, indeks ke-1, yang dimana di dalam indeks ke-1 ini ada indeks angka yang berada di indeks ke sekarang 2 ya, 0, 1 ya, 2. Oke, karena ini sudah habis, jadi kita tidak perlu lagi melanjut ke sini. Tapi karena udah sampai sini, kita lanjut ke sini lagi, ke increment, I increment. Sekarang I-nya adalah 2. 2 lebih kecil sama dengan 8, benar. Karena benar, kita jalani ke sini, ke ember kedua. Kita lihat dong, di dalam ember kedua ada J sama dengan 2. J lebih kecil dari ember kedua. Kita lihat ada berapa angka sih yang berada di ember kedua. Ternyata ada 1. 2 apakah lebih kecil dari 2? Itu artinya kan J-nya sama dengan 2. 2 lebih kecil dari ember kedua. Nah, ember kedua ini isinya 2, 1 aja. 2 lebih kecil, ya enggak sih, enggak. Size-nya hanya 1, jadi kita nggak perlu lakuin increment. Jadi kita lakuin increment kalau ininya terpenuhi juga. Tapi bukan berarti kita nggak lakuin ini, kita tetap lakuin ini. Sekarang kita pada ember kedua. Ember kedua itu kan hanya ada 1. Nah, kita misalin itu adalah indeks ke 0, yaitu 2. Kemudian setelah sampai sini, kita lanjut lagi ke increment. Sekarang 3. 3 lebih kecil sama dengan 8, benar. Untuk integer 3 sama dengan 0. 3 lebih kecil dari ember ketiga. Bukan ya? Dan kita cek apakah ada jumlah, di dalamnya ada berapa jumlah angka. Dan ternyata kosong. Karena kosong, kita tidak perlu melakukan ini dan ini. Jadi kita langsung saja ke sini. Nah, sekarang kita pada ember keempat. I-nya sama dengan 4. 4 lebih kecil sama dengan 8. Benar. Lanjut lagi ke sini. J sama dengan 4. 4 lebih kecil dari ember keempat. Tidak ya. Karena kosong, tidak ada angka di dalamnya.
Kita lewatkan, kita lanjut lagi ke sini perulangan. Sekarang I-nya 5. 5 lebih kecil sama dengan 8, benar. 5 lebih kecil dari ember kelima yang dimana isinya ada 3. Jumlah atau size-nya ada 3, jadi kita tuliskan. Karena dia ada 3, kita perlu increment. Tapi sebelum ke sini, kita lanjut ke sini dulu. Tadi ini adalah 5. Untuk ember kelima pada indeks 5, 5, 5 gitu. Indeks 0, 1, dan 2. Untuk ember kelima pada indeks kelima yang berada pada angka indeks kelima yaitu 5. Kemudian kita cek lagi nih, masih adakah angka yang perlu kita lalui atau kita temui. Kalau masih ada, kita lakukan J increment. J increment-nya itu lanjut. Yang hanya berubah itu bagian J ya teman-teman. Jadi setelah indeks ke 0 ada indeks ke 1, yang dimana nilainya tetap 5. Kemudian increment lagi, lanjut ke sini. Sekarang indeks itu adalah indeks kedua. Karena udah habis, kita stop ke sini dan kita lanjut ke sini increment. I increment. Sekarang I-nya adalah 6. 6 lebih kecil dari 8, benar. 6 lebih kecil dari ember ke-6. Kita tengok ukurannya atau size-nya atau jumlahnya, kosong rupanya. Kita nggak perlu lanjutin ini dan ini karena kosong juga. Kita lanjut ke lagi. Kita berhenti sini, kita lanjut lagi increment. 7. 7 lebih kecil sama dengan 8, benar. 7 sama dengan 0. J sama dengan 7. 7 lebih kecil dari ember ke-7 yang dimana size-nya tuh nggak ada, nggak usah juga, lewati aja. Stop. Kemudian lanjut lagi increment. Sekarang kita ke 8. 8 lebih besar sama dengan 8, benar. Kita cek nih ada berapa angka sih di ember 8. Ternyata ada 1. Karena ada 1 kita nggak perlu increment. Kita lanjut aja ke sini. Indeks ke-8. Ember ke-8. Indeks ke-0. Kita jadikan itu indeks ke-0 saja. Yaitu 8. Nice. Selanjutnya kita lanjut ke sini. Integer main. Di sinilah baru kita mulai menuliskannya atau menghasilkan outputnya. Di sini kita belum menghasilkan output. Jadi fungsinya itu di atas, ininya di bawah. Nah, integer data adalah 2505. Nah, integer n itu akan jumlah dari sini. Jadi size of data ini fungsinya untuk menghitung jumlah data yang berada di sini. Ya memang kita bisa hitung ini 0, 1. Nah, kenapa sih itu? Kalau misal data kita lebih dari 1000 kan nggak mungkin kita hitung 0, 1, 2, 3, 1000 gitu. Jadi kita tinggal pakai rumus yang ini, size of. Jadi kita langsung tahu berapa jumlah datanya gitu. Kemudian kita tampilkan dulu di sini perintah data sebelum diurutkan. Menggunakan perulangan. Kenapa menggunakan perulangan?
Karena kita mulai pada integer sama dengan 0. Karena datanya di sini integer sama dengan 0. Datanya kan udah disimpan dulu di data array atau data. Kemudian i-nya sama dengan 0. 0 lebih kecil dari 10, benar. Tampilkan data. Data pada indeks ke-0 yaitu 2. Kemudian increment lagi 1 lebih kecil dari 10, benar. Tampilkan data indeks ke-1 5. Kemudian increment lagi, i-nya sama dengan 2 lebih kecil dari 10, benar. Tampilkan data indeks kedua yaitu 0. Gitu-gitu berulang-ulang sampai selesai. Itu adalah data sebelum diurutkan. Kemudian ini artinya cout and line into enter. Kemudian kita lanjut ke bucket sort. Bucket sort. Bucket sort ini artinya di dalam bucket sort ini kita punya data. Nah, dalam data ini kita punya jumlah dong, itu 10 gitu. Jadi cuma ngasih tahu aja gitu. Kemudian cout, kita buat lagi perintah untuk tampilkan ke layar atau output data setelah diurutkan menggunakan perulangan. I-nya sama dengan 0. I lebih kecil dari n. N-nya kan tadi 10. 0 lebih kecil dari 10, benar. Jadi tampilkan. Tapi data yang kita lihat bukan yang ini. Kenapa bukan yang ini? Karena kita tadi sudah melakukan ini. Indeks sama dengan 0. Jadi perulangan yang ini tadi dia ngelihat yang ini. Yang ini yang kita kerjakan tadi. I-nya sama dengan 0. I lebih kecil dari, berarti ini bukan apa dong? Bukan 10, tapi 8 tambah 1, 9. 9 atau 10? Integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari, coba saya 10. I sama dengan 0. I lebih kecil dari 10. Tampilkan data yang berada pada indeks ke-0, yaitu berada pada indeks ke-0 itu 0, 0. Kita tulis saja ya. 0, 0. Ya kan? Pada indeks ke-0 itu ada 2, 0 dan 0. Kemudian perulangan nih. Kita ke sini. I-nya sama dengan 1. 1 lebih kecil dari 10. Benar. Tampilkan data 1. Data 1 itu adalah 1 sebanyak 3 kali. 0, 0, 0. 0, 0. Kok 0, 0, 0? 0, 0. 1, 1, 1. Kemudian ke increment lagi. I-nya sama dengan 2. 2 lebih kecil dari 10. Benar. Tampilkan data indeks kedua. Indeks kedua itu hanya 2. Kemudian lanjut increment. I-nya sama dengan 3. 3 lebih kecil dari 10. Benar. Tampilkan data ke indeks kedua. 3. Indeks ketiga. Nah, ternyata di sini indeks ketiga nggak ada. Ya udah kosong. Lanjut lagi 4. 4 lebih dari 10, benar. Tampilkan data indeks keempat. Nggak ada juga, nggak usah ditampilin. Kemudian kita lanjut ke
I-nya sama dengan 5. 5 lebih kecil dari 10. Benar, tampilkan data kelima. Kok data kelima? Data pada indeks kelima, yaitu 5 sebanyak 3 kali. Tet. Kemudian increment lagi, I-nya sama dengan 6. 6 lebih kecil 10, benar. Tampilkan data indeks ke-6, nggak ada. Gitu juga 7. 7, I-nya sama dengan 7. 7 lebih kecil dari 10, tampilkan data pada indeks ke-7, nggak ada. Selanjutnya, I sama 8. 8 lebih kecil dari 10, benar. Tampilkan data pada indeks ke-8, yaitu 8, 1 aja. Gitu. Terus kita coba lagi ke increment ini, 9. 9 lebih kecil dari 10, benar. Di sini nggak ada, nggak usah tulis. 10 lebih kecil dari 10, enggak, udah stop. Situ aja, jadi hasilnya seperti ini. Sedangkan ini adalah jeng, selesai. Seperti ini deh ya. Kemudian shield and line, artinya enter, kemudian return, selesai deh. Yeay. Jadi kira-kira begitulah ya teman-teman. Semoga teman-teman yang menonton dapat memahami. Kiranya teman-teman selanjutnya juga apa yang diberikan teman-teman selanjutnya juga teman bisa memahami. Oke, sampai di sinilah. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Bye-bye.